Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di ibadah online pada hari Minggu ini. Saya mengucapkan shalom, Bapak Ibu Saudara semuanya ada shalom. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari yang indah ini. Saya percaya semuanya dalam keadaan luar biasa, amin. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau salam kanan kiri, kita beri senyuman yang terbaik. Katakan Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus luar biasa. Selamat hari Minggu. Dari tempat ini kami percaya ada sukacita, ada damai sejahtera Tuhan. Ada di tempat ini dan ada bersama dengan saudara di rumah masing-masing dan dimanapun saudara berada. Kita siapkan hati kita masuk dalam ibadah ini, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kalau Tuhan boleh izinkan kami untuk kembali bersama-sama beribadah di hari Minggu ini Tuhan. Kami percaya semua hanya karena kasih dan kesetiaan-Mu Tuhan. Kami datang merendahkan diri dan mohon ampun setiap dosa, kesalahan, pelanggaran yang kami lakukan Tuhan. Kuduskan, sucikan kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus di hari Minggu yang indah ini Tuhan. Sekalipun banyak hal yang kami rasakan, bahkan akhir-akhir ini Tuhan Yesus tidak selalu baik. Ada juga yang baik, tapi kami tahu Tuhan Yesus Engkau selalu baik. Kami menyerahkan hari ini Tuhan ibadah ke dalam tangan Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami berdoa urapi kami yang melayani Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Dan urapi jemaat-Mu yang hadir Tuhan Yesus, yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu nyata Tuhan Yesus Kristus. Buat setiap kami Tuhan Yesus. Sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, agar sungguh-sungguh di dalam Kau, sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami di bumi seperti di surga. Hanya nama Tuhan yang ditinggikan, hanya nama Tuhan dimuliakan. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Tuhan. You are the one in the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealing you
stand against you, Jesus. You have no rival, you have no equal. Gak ada yang dapat menandingimu Tuhan. Tidak ada yang dapat menyamaimu Tuhan Yesus. How grateful we are. Betapa kami mengucap syukur punya Tuhan yang berperang untuk kami. Punya Tuhan yang mengasihi kami. Punya Tuhan Yesus yang berdiri di samping kami. Yang selalu membela kami. Yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyentuh hatimu Tuhan Yesus. Ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan.
bagimu yang layak Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah. Aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah. Sekali lagi dengan sukacita, dengan rasa bangga buat Tuhan kita. Aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak disembah, Kau yang dipuji. Kami akan lebih lagi memuji, memuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Dan sama-sama kita boleh tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan. Mari berikan senyuman yang terbaik buat kanan kiri kita. Katakan kasih Tuhan sungguh besar buat kita. Hey. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu. Hey! Come on church, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untuk-Ku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukurku Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untuk-Ku. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untuk-Ku. Hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu. Hey, haleluya, masih mau memuji Tuhan, amin. Haleluya, kita
kita angkat pujian ini bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Your perfect love that sees me soar. Get your freedom is an open door. You're everything I want and more. Hey. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living with you. There's the station. Thank you, Jesus. Lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your life, this freedom untainted. With you, no more than is wasted. See the sun now bursting through the clouds, black and white, through the color all around. All is you, in a Savior I have found. This is living now. Oh. This is living now. You lead the way, got you right beside me. Lead the way, got you right beside me. In your life I'm complete. There's nothing like living with you. It's life you created. I choose. See the sun now bursting through the clouds, black and white, through the color all around. All is you, in a Savior I am found. This is living now. Oh, this is living. This is living now. Are you ready, church? 1, 2, 3, go. You take me higher than I've been before. Your perfect love that sees me soar. Got your freedom, it's an open door. You're everything I want and more. You take me higher than I've been before. Your perfect love that sees me soar. Got your freedom, it's an open door. You're everything I want and more. See the sun now bursting through the cloud, black and white, through the color all around. All is new, in a Savior I am found. See the sun, come on. See the sun now bursting through the cloud, black and white, through the color all around. All is new, in a Savior I am found. 1, 2, come on. This is living now. Oh, oh. This is living now. You take me higher. Take me higher than I've been before. Your perfect love that sees me soar. Got your freedom, it's an open door. You're everything I want and more. You take me higher than I've been before. Your perfect love that sees me soar. Got your freedom, it's an open door. You're everything I want and more. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Kau mengangkat kami lebih tinggi daripada apa yang pernah kami raih sebelumnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah memuji-Mu, kami telah menyembah-Mu, kami telah memuliakan nama-Mu Tuhan.
Kami percaya Engkau disenangkan. Karena itulah tujuan hidup kami. Saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu pakai dengan luar biasa Tuhan. Setiap kata kalimat ada penuh dengan kuasa. Sehingga setiap kami diubahkan, dipulihkan, dididik, ditegur. Dan hidup kami semakin berarti di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari sama-sama kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian nih, Roh Kudus hadir. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sedang hambanya untuk memberikan kebenaran firman Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Terimalah setiap puji sembah kami ya Bapa di surga. Inilah segenap hidup kami persembahkan kepadamu. Ampunilah setiap pelanggaran kami, setiap ketidakpatutan yang kami buat di hadapan-Mu. Dan saat ini kami mau mendengar firman. Marilah berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Pimpin hamba-Mu, agar setiap kata kalimat yang keluar adalah firman-Mu yang mengubahkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi semua. Senang bisa menyapa ibu bapak saudara sekalian. Mungkin ibu bapak terkejut melihat saya lagi di sini.
Dan ada yang berpikir lu lagi begitu. Oke, pagi hari ini kita mau belajar satu topik firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari kitab Yosua. Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya berharap ibu bapak saudara yang ada di rumah juga antusias untuk membaca firman Tuhan. Perhatikan Alkitab kita, Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita bersyukur ibu bapak saudara terkasih, sebab pagi hari ini kita punya peluang untuk membaca firman Tuhan. Apa yang harus kita perhatikan di sini, yaitu bahwa kitab Yosua ini merupakan suatu babak baru bagi bangsa Israel. Mereka telah melewati sebuah perjalanan panjang mulai dari kitab Keluaran ketika Musa membawa mereka keluar dari Mesir, dan di dalam perjalanannya mereka di padang gurun, mereka melihat hal-hal yang dahsyat yang Allah lakukan, tetapi hal itu ternyata tidak cukup mengubahkan mereka bahwa Allah ada di pihak mereka. Kitab Bilangan ditulis untuk menunjuk bahwa ternyata golongan tua yang keluar dari Mesir tidak layak untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan Allah menghabisi mereka semua. Ingat, mereka umat yang dipilih, tetapi Allah habisi dan Allah menghadirkan generasi baru. Sehingga generasi baru inilah yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan inilah babak barunya ketika Musa pada akhirnya mati, Yosua ditunjuk oleh Allah untuk menggantikan Musa. Memimpin bangsa itu masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi saudara sekalian, kerap kali kita memperhatikan kitab ini dan mendengar orang berkhotbah bahwa ini adalah persoalannya Yosua. Saya ingin katakan kepada setiap kita bahwa proyek pendudukan tanah Kanaan bukanlah proyek bangsa Israel. Apalagi proyeknya Yosua seorang diri, bukan. Ya, Yosua menggantikan Musa menjadi pemimpin bangsa itu, tetapi perihal pendudukan tanah Kanaan itu adalah proyeknya Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, penunjukan Yosua oleh Allah ini merupakan kesempatan yang berharga bagi Yosua.
Mengapa ini menjadi sebuah kesempatan yang berharga? Ya, ini sebuah peralihan kepemimpinan. Dan Yosua dalam hal ini, dia bisa menunjukkan kepemimpinannya yang mandiri. Oke? Selanjutnya hal ini membuktikan pengabdian Yosua kepada Allah. Selama ini, seumur hidupnya dia adalah bujangnya Musa. Tetapi dalam teks ini, dalam kitab Yosua dan selanjutnya, saudara-saudara, dalam pasal-pasal selanjutnya, Yosua menjadi sosok pemimpin yang mandiri. Tetapi jangan sampai di situ. Kita harus melihat masalah yang utama di sana. Ada beberapa masalah di sana. Yang pertama, Yosua ada di bawah bayang-bayang Musa. Musa adalah seorang pemimpin besar. Bagaimana tidak Musa membawa orang ini, orang Israel maksud saya, keluar dari Mesir. Wah, peran Musa sangat besar. Dan saat itu Yosua harus menggantikan Musa. Wah, ada rasa gentar. Saya menggantikan seorang pemimpin yang besar, yang karismatis. Bahkan kalau saudara, ibu bapak saudara di rumah membaca surat Ibrani, sang penulis yang adalah orang Yahudi, dia membandingkan Yesus dengan Musa. Untuk menunjukkan bahwa sebenarnya peran Musa itu sangat sentral bagi orang Israel. Jadi, biasalah ya, menggantikan sosok pemimpin itu tidak mudah. Wah, ini repot, saudara-saudara. Dan Yosua ada rasa gentar di sana. Dan masalah selanjutnya, Yosua memimpin bangsa yang tegar tengkuk. Dan hal ini dia lihat di dalam sepanjang sepak terjangnya, mengawali Musa, memimpin bangsa itu. Wow, Yosua melihat kerap kali terlalu sering Musa bersoal jawab dengan pemimpin-pemimpin bangsa itu. Orang Israel, sekumpulan budak yang tegar tengkuk. Musa harus membawa mereka menduduki tanah yang dijanjikan Tuhan. Tidak mudah, saudara-saudara. Ya? Dan masalah selanjutnya apa? Tugas yang diemban yaitu menduduki tanah Kanaan. Yes, tanahnya dijanjikan. Tetapi masuk ke dalam tanah itu bukan tanah kosong. Itu tanah yang ada penduduknya. Dan ketika Yosua menjadi pengintai ke sana, ada 12 pengintai, 10 pengintai bilang, mereka orang-orang raksasa. Orang-orang yang makan orang. Menimbulkan gentar. Saya berimajinasi, ibu bapak saudara sekalian. Apa jangan-jangan Yosua ini mengalami sebuah ketakutan, ada rasa takut di dalam hatinya. Sehingga dia ada seperti keraguan. Sampai Allah menegaskan pada ayat yang kelima sebagai sebuah jaminan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Ini jaminan, saudara-saudara. Penyertaan Allah merupakan jaminan bagi Yosua agar dia mau memimpin bangsa itu. Tetapi kita terkadang tergila-gila dengan jaminan. Sudah pasti begitu ya karena jaminan. Jangan lupa. Kalau kita memperhatikan teks ini selanjutnya, ada cara agar Yosua dapat mengaktifkan jaminan itu. Apa itu? Perhatikan di ayat-ayat selanjutnya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini. Nah, frase kuatkan dan teguhkanlah hati itu diulang sampai 3 kali. Pertanyaan saya, siapa yang harus menguatkan dan meneguhkan hatinya? Tentu Yosua, bukan? Allah tidak setel hatinya supaya menjadi kuat dan menjadi teguh. Tidak. Tetapi Yosua yang mempersiapkan segenap hatinya agar dia kuat dan teguh hatinya di dalam tugas yang dia emban. Jadi Yosua nggak boleh GR sekalipun di ayat 5. Jaminannya yes, pasti Allah menyertai. Tetapi ada cara menggunakan jaminan itu. Yosua harus menguatkan dan meneguhkan hati. Lalu frase yang selanjutnya diulang 3 kali frase itu, kuatkan dan teguhkanlah hati. Ditambah kalimat selanjutnya,
Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Wah. Jadi Yosua harus mempersiapkan hatinya benar di dalam memimpin bangsa ini. Bukan Allah yang setel hatinya. Klik jadi kuat. Klik jadi teguh. Allah hanya memberi satu jaminan, penyertaan, titik. Tetapi menggunakan penyertaan ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya di ayat 9, dikatakan lagi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ditambahkan lagi, jangan kecut dan tawar hati. Jadi dari sini saya merasa bahwa perjuangan Yosua memimpin bangsa Israel untuk menduduki tanah Kanaan, bohong. Ini bukan hal yang sederhana, saudara-saudara. Sehingga harus diulang frasenya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan jangan kecut dan tawar hati. Wah, hebat. Lalu ada apa lagi cara menggunakan jaminan yang Allah berikan? Ingat di ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jadi inilah cara untuk menggunakan jaminan yang Allah beri. Ada respon, ada reaksi kita. Jangan lupa memperkatakan Taurat. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Kenakan setiap hari. Karena kalau kamu mengenakannya setiap hari, kamu akan dapat bertindak hati-hati. Kalau kamu bertindak hati-hati, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Sebaliknya kalau Yosua tidak memperkatakan kitab Taurat ini, maka dia tidak akan bertindak hati-hati. Tidak ada pagar yang membentengi dirinya. Seperti sebuah rel yang menuntun jalannya. Oleh sebab itu ini menjadi penting untuk kita renungkan, ibu bapak saudara terkasih di dalam Tuhan. Di dalam perjalanan hidup kita kerap kali mengalami perubahan-perubahan. Dan saya mau informasikan kepada setiap kita, setiap perubahan terjadi di dalam hidup kita itu mendatangkan krisis sebenarnya. Misalnya naik jabatan, begitu ya, promosi jabatan. Saudara, kita melihat, orang luar melihat kalau kita dipromosi jabatannya, maka kita akan bersuka cita, kita menjadi senang. Sebab biasanya ada promosi jabatan, juga ada kenaikan salary, begitu ya. Senang. Tapi jangan dulu lihat sisi senangnya. Orang yang menerima itu mengalami krisis. Kenapa? Ada perpindahan. Atau pindah rumah. Itu mengalami krisis. Ada perubahan. Gitu ya. Atau yang lebih ekstrim, ditinggal pasangan. Tinggal mati lah ya. Mengalami goncangan. Tetapi bagaimana kita menjalani hidup selanjutnya? Ini yang harusnya menjadi perenungan kita, ibu bapak. Apa yang harus kita lakukan? Sadari. Setiap waktu harus ada di dalam diri kita bahwa hidup kita adalah proyek Allah. Amin. Hidupmu ini bukan milikmu lagi. Kamu sudah dibeli. Apalagi kita orang Kristen. Kita dibeli oleh darah yang mahal menjadi milik Kristus. Loh, menjadi milik Kristus tetapi mau hidup seenak-enaknya. Kamu punya siapa sebenarnya? Yosua sudah dibeli lewat aturan Taurat. Dan dia sudah dilepaskan, dikeluarkan dari pendudukan Mesir. Oke? Dan dia diberi tools namanya Taurat. Agar dia bisa berjalan di dalam perjalanan Allah. Nah kita orang Kristen dibeli oleh hidupnya Kristus. Kontan dibayar, lunas. Sekarang hidupmu bukannya kamu lagi. Tetapi hidupmu harusnya menghidupi kehidupan Kristus. Amin. Nah ini yang harus kita pikirkan dan renungkan. Setiap hidup kita mengalami perubahan. Tetapi yang harus kita taruh di dalam hati kita bahwa
Hidupmu bukan proyekmu sendiri. Hidupmu adalah proyek Allah. Ya. Dan ini bukan sekedar kita mau melakukan sesuatu, kita berdoa kepada Tuhan. Ini culasnya hati manusia. Saya menangkap begini, saudara-saudara. Dan ini terjadi. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, lalu kita minta Tuhan menyetujuinya, itu jahat. Contoh. Misalnya saya jatuh cinta sama seseorang. Karena sudah kadung cinta, saya perjuangin tentunya. Saya kejar. Ini dia nih, yang baju merah jangan sampai lolos kan gitu ya. Kita kejar terus, kita upayakan. Karena kadung cinta kita buat apa aja. Baru nanti kalau udah jadi baru kita bilang, Tuhan, aku sayang sama dia, aku mau nikah sama dia. Loh, waktu di awal ngapain? Loh, waktu di awal saya berjuang sendirian. Karena ini proyek saya, ini target saya. Loh, hidupmu itu seluruhnya adalah proyek Allah. Maka seluruh dari hidupmu harus kau perkarakan kepada Allah. Kau tanya, Tuhan, aku ini menikah atau tidak? Wah, gak lazim ini Pak. Sebab semua orang harus menikah. Siapa yang bilang? Ada kok orang-orang yang berkeputusan untuk hidup selibat. Dan itu bukan aib. Tapi orang dunia menganggap itu aib. Apa? Maaf, kalau perempuan dibilang perawan tua lah. Kalau laki-laki gak laku lah. Jomblo ngenes lah. Ya kan? Padahal dia, orang ini, pribadi ini berkeputusan. Dan keputusan itu dia ambil bersama Tuhan. Tidak menikah. Menikah itu baik, yes, Alkitab yang bilang. Tetapi bagaimana cara kamu menikah, mengupayakan hubungan itu. Kamu melibatkan Allah enggak waktu kamu membidik seseorang? Nah, melibatkan ini bukan meminta persetujuan, bukan. Tapi melibatkan apakah Allah memang berkenan kepada keputusanku. Atau keputusanku itu dipengaruhi secara utuh oleh keputusan Allah. Aduh, jadi gak sederhana kan kita hidup. Karena kita harus berperkara sama Tuhan setiap hari. Dulu gak ada yang ngajarin saya begini. Waktu saya menikah, saya bilang sama istri saya, kalau saya tahu dapat kebenaran ini, jangan-jangan saya memilih tidak menikah. Terus aku, oh iya, dia kan ngomongnya setelah jadi, nggak mungkin kau kutinggalkan sekarang, kan begitu ya. Tapi karena nggak ada yang ngajar. Tapi kalau sudah tahu pada waktu masih single begitu, pasti saya akan bertarung. Ya nggak fair kan, Bapak ngomongnya setelah jadi, karena nggak ada yang ngajarin, keles. Karena hidup ini gak sederhana. Kita pikir hidup ini punya kita, kan? Kita lupa bahwa Tuhan menebus kita. Wah, kita taunya Tuhan menebus kita, keselamatan adalah jaminan. Pasti. Loh, kok kamu yang memastikan? Ini culas sekali. Ingat, tadi Yosua ada tools untuk menggunakan jaminan penyertaan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati, gitu ya. Diulang frasenya 3 kali. Lalu, jangan lupa memperkatakan Taurat. Nah, kita bagaimana? Kalau apa yang Yosua alami, yaitu konsep orang Yahudi. Hidup mereka adalah hidup Taurat. Orang Yahudi yang benar, itu tergambar dari wajahnya, itu tergambar wajah Taurat. Didekati bau badannya, ada bau Taurat. Orang Kristen sekarang makin tidak jelas. Justru lebih mirip dunia daripada mirip Kristus. Kenapa? Karena asik jalani hidup sesuai kemauannya sendiri. Amin. Saudara, ayo kita renungkan. Waktu kita sudah menikah misalnya, kita tanya nggak, Tuhan aku ini punya anak atau enggak ya? Harus punya anak, orang udah nikah kalau nggak punya anak berbahaya, nanti jadi omongan orang. Emang punya anak atau tidak punya anak itu primer ya? Loh iya dong, kan udah nikah. Loh. Ini lagi pengalaman kami, menikah. Wah, istri saya takut. Karena saya anak laki-laki satu-satunya, Panggoaran, orang Batak. Gitu kan? Lalu dia bilang,
Kalau anak kita perempuan kenapa? Ya nggak apa-apa, yang lahir kan manusia. Terus kalau aku nggak punya anak gimana? Loh, nggak apa-apa juga. Yang penting, ini kalimat saya yang sangat sakti. Yang penting kita bersama-sama sampai mati. Itu nggak primer. Yang primer bagaimana aku dan pasanganku bisa hidup menjalani panggilanku di dalam Kristus. Amin. Jadi sudahlah ya, untuk orang-orang tua yang mendengar khotbah saya ini, jangan paksa anak-anakmu menikah. Kalau lagi datang ke rumah saudara, pertanyaan yang paling gak enak, kapan kawin? Kapan kawin? Ya Tuhan. Tahu gak sih, pertanyaan itu mendatangkan insecure di dalam diri seseorang. Emang kawin itu gampang? Maksud saya menikah ya. Tapi sebenarnya di Alkitab itu bahasanya kawin. Kawin itu kan binatang, baca Alkitab. Yesus datang ke Yesus datang ke perkawinan bukan di pernikahan. Itu sama aja sebenarnya. Cuma kita mendistorsi kata kawin menjadi milik binatang. Begitu ya, padahal enggak. Jadi jangan paksa, jangan tanya kapan kawin. Kalau dibalikin, kapan mati. Begitu kan sakit hati kau. Jangan, sama sakit hatinya kalau ditanya kapan kawin. Itu insecure orang. Terluka loh orang. Umurmu udah berapa sekarang? Kalau perempuan udah kepala 3 lewat, begitu ditanya begitu, goyang dia. Langsung dia menyendiri, tidak mau lagi ke pertemuan-pertemuan. Diundang kalau dia menerima undangan perkawinan temannya, waduh makin goyang itu. Benar nggak itu? Betul, tapi jangan ditanya-tanya lah, jangan dipaksa lah ya. Karena pernikahan itu membutuhkan mental. Satu, itu mental secara batin harus kuat. Karena saya sedang memutuskan untuk hidup bersama seumur hidup dengan orang yang sebenarnya tidak saya kenal. Iyalah, bapak mamanya berbeda, kebiasaannya berbeda, tingkat pendidikannya berbeda, begitu kan? Sekarang saya mau putuskan hidup sama dia. Pengalaman pahitnya dia saya enggak tahu, pengalaman traumatisnya bagaimana enggak tahu juga. Lalu hidup bersama, tiba-tiba, waduh, terjadi KDRT. Enggak, waktu pacaran baik, kan waktu itu sudah saya bilang, waktu pacaran semua terlihat baik, palsu. Walaupun tidak semua, yang palsu itu 70%, aslinya 30%. Adalah yang aslinya masa imitasi semua ya kan. Makanya, buat kita yang masih membidik pasangan yang sedang berpacaran, bersikaplah seasli mungkin. Amin. Asli. Kita hargai pasangan kita dan lain sebagainya. Itu baru contoh sederhana. Yang mau saya tekankan di sini, yang mau saya bilang, proyek hidup kita maksud saya adalah proyeknya Allah. Sehingga semua yang kita lakukan harus seirama dengan apa yang Allah mau. Apa yang mau Tuhan mau. Ini harus diperkarakan. Tuhan, aku ini menyukai hal-hal ini loh. Aku berminat gitu ya dalam hal ini. Aku mau kerja di sini. Tuhan berkenan enggak? Itu konsekuensi dari penebusan oleh Kristus. Kita, maaf pakai kata ini walaupun tidak tepat, tersandera di dalam anugerah Allah. Bukan aku mau-mauku, karena aku anak Allah ditebus dalam Kristus. Anak kurang ajar kau namanya. Betul gak sih? Kita hidup di dunia saja, kalau masih menumpang sama bapak mama kita, kan dalam aturan rumahnya dia ya. Misalnya kita nih sudah menikah sekalipun, lalu masih tinggal di rumah mertua indah gitu kan. Pondok mertua indah. Tidak indah itu pasti. Percayalah. Betul. Kan kita hidup di dalam aturannya ya. Kalau istri kita gitu, karena saya laki-laki, kalau istri kita bangunnya siang, pasti mama kita marah. Malasnya istrimu, pasti begitu. Kayaknya pengalaman dekat orang-orang Batak ini. Untuk saya orang Jawa. Ayo saudara, hidup ini tidak mudah, yes. Tetapi percayalah bahwa hidup ini, hidup yang diberikan Allah kepadamu, itu proyeknya Allah. Agar segenap kehidupanmu itu menyenangkan hati Allah. Amin. Enggak sederhana loh, benar-benar tidak sederhana.
Setiap hari harus kita perkarakan. Oke. Selanjutnya, karena hidup ini tidak sederhana, maka terimalah setiap pengalaman-pengalaman yang terjadi di dalam hidup kita sebagai sebuah pembelajaran dan titik balik. Apa sih maksudnya, Pak? Ya, kan hidup gak sederhana ya. Gak manis terus, betul? Ada pahitnya hidup ini. Ada getir-getirnya gitu seperti andaliman. Saya ngomong gini supaya setelah khotbah ini Bapak Gembala tahulah maksud saya kan. Begitu, ada getir-getirnya hidup ini. Maka dari itu, setiap pengalaman itu harus menjadi pembelajaran dan momentum putar balik. Begini saudara, kalau hidup kita flat saja, menyenangkan saja, percayalah bahwa hidupmu sebenarnya sangat berbahaya. Ya, karena kita merasa, oh hidup ini aman, damai, tentram. Enggak. Selama kita menumpang di dunia, percayalah bahwa hidupmu gak nyaman. Oleh sebab itu, kalau ada pengalaman-pengalaman menyakitkan, terima itu. Syukuri, bukan jadi syukurin gitu ya. Bukan ketika kita mengalami hal sakit, oh bersyukur, bukan, itu gak bisa, itu orang gila. Kita pasti mengalami batin kita ketika kita mengalami hal-hal menyakitkan, itu pasti sakit, yes. Dan nikmatilah rasa sakit. Karena itu merupakan sebuah proses kehidupan. Saudara, satu kali saya ada di Timika, lalu ada majelis, saya datang ke rumahnya begitu. Lalu dia punya pohon mangga yang konon katanya sudah 4 tahun tidak berbuah. Karena dia kesal, dia bilang gini sama pohon mangga, dia pegang golok gitu, dia bilang gini, kalau tahun depan kau tidak berbuah, kau dapat tebang. Ingat ini. Saudara tahu? Mungkin itu pohon ada jiwanya kali, takut. Dia berbuah. Stressing. Nah, hidup kita itu harus mengalami stressing supaya kita bisa mengeluarkan sari-sari kehidupan. Sebenarnya itu. Jadi kalau kita mengalami pengalaman pahit, ditinggal pasangan atau apapun lah ya, pengalaman pahit, dipecat dari pekerjaan. Sebenarnya itu bagian dari momentum di mana Tuhan ingin menjumpai kita. Supaya kita bisa mengalami pertumbuhan dalam kehidupan ke arah Kristus. Amin. Nah biasanya ini yang saya enek begitu ya. Kalau kita mengalami pengalaman pahit lalu ditolak. Tolaknya dalam nama Yesus. Saya heran. Kita seperti nirnalar, nggak pakai otak. Loh, hidup ini nggak mudah. Oh enggak, hidup ini di dalam Tuhan pasti mudah. Pasti cespleng. Pasti lancar. Siapa yang memastikan? Itu adalah PT Lancar Jaya namanya. Tapi hidup di dunia ini pasti tidak lancar. Mengapa? Dunia bukan rumah kita, fair kan? Wah, kita berjuang nggak di dunia ini? Berjuang dong. Wah, tanyalah sama anak-anak kos itu. Saya hidup dengan teman-teman yang pernah ada di kos-kosan. Waduh, perjuangan saudara-saudara. Mau makan aja seperti membutuhkan bantuan tetangga sebelah, maksudnya kamar kos yang lain. Kalau tidak ada beras, dia makan biskuit. Tuh, salah sendiri, kenapa tidak hidup di dalam Tuhan? Itu hamba-hamba Tuhan semua itu yang hidup. Kok lucu ya, kita mensimplicity sesuatu yang gak sederhana. Dan itu adalah pembodohan. Serius ini, itu adalah pembodohan. Jadi jangan menggunakan nama Tuhan untuk mempermudah sesuatu. Itu namanya klinik. Mau lolos tes CPNS. Tuhan, ini formulir. Oh sekarang udah gak pakai itu, sekarang sudah online. Tuhan, berkati, berikan aku satu kursi. Tes lolos CPNS. Tuhan senyum aja, anakku, kenapa bodoh kali kau ya. Berdoa satu hal, kau usahakanlah perjuanganmu di dunia. Amin. Sebenarnya saudara-saudara, Tuhan itu tidak terlalu peduli dengan kondisi yang kita alami. Apakah itu susah, apakah itu sulit, maksud saya tidak terlalu peduli di sini bukan berarti Tuhan abai. Ingat ya. Ketika kita susah, ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan, Tuhan ada, Tuhan melihat, Tuhan menyertai. Amin. Tetapi dia, apa yang ingin dia lihat dari hidup kita? Bagaimana sikap hati kita kepadanya, itu yang mau dia lihat.
Apakah engkau benar berpegang teguh kepada jaminan penyertaannya? Atau justru engkau ketakutan menjalani hidup sehingga keputusan-keputusanmu justru membelakangi Tuhan? Terkadang saya mempelajari psikologi doa. Orang banyak berdoa karena takut. Betul. Bukan karena dia mengasihi Tuhan, tapi karena takut. Kenapa orang yang usianya sudah, wanita ini, usianya sudah 25 tahun ke atas lalu belum punya pasangan, doanya gencar minta pasangan. Karena takut tidak punya pasangan. Sebab nanti dia dibilang seperti yang tadi saya katakan, jomblo ngenes. Doa dia kencang, Tuhan tolong, doa puasa lagi. Karena terlalu sering puasa, akhirnya belas kasihan Tuhan turun. Daripada kau sakit mah, mendingan kau berikan pasangan. Orang yang tidak punya rumah dia doa. Kenapa? Kalau tidak punya rumah dianggap sebelah mata. Wah, dia doa, Tuhan berikan kami rumah. Alamak, waduh. Padahal jaminan rumah yang Tuhan berikan adalah di tempat di mana dia berada. Kan waktu kenaikan khotbah kita begitu semua rata-rata ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Gitu kan. Nanti aku berangkat ke sana, nanti kalau udah jadi aku jemput kamu. Gitu kan. Ya, tapi kita minta rumah di bumi. Bukan salah punya rumah, ya. Boleh punya rumah, tapi itu bukan tujuan utama. Ayo, setiap pengalaman yang menyakitkan itu pembelajaran dan momentum putar balik. Putar balik maksudnya putar balik kepada Allah. Ingat bahwa ada Tuhan yang merajut kehidupan. Amin. Juga ada pengalaman-pengalaman yang manis. Iyalah kalau hidup itu rasanya pahit melulu juga kita gak mau hidup di dunia ini. Betul ya? Jadi hidup itu seimbang. Ada manisnya, ada pahitnya. Ada tertawa, ada air mata. Kan pengkhotbah bilang itu. Ada waktunya bersuka cita, ada waktunya berduka cita. Itu fair. Itulah realitas hidup. Jangan ditiadakan semua yang duka cita. Nggak mungkin. Pokoknya kalau dalam pernikahan semuanya baik-baik. Nggak ada itu. Kan sudah saya bilang, saudara menikah dengan orang yang saudara tidak kenal sebenarnya. Jadi ada juga pengalaman yang manis dalam hidup ini. Nah, pengalaman keberhasilan, pengalaman yang manis ini juga sebenarnya alarm buat kita. Apakah dengan pengalaman yang manis ini membangkitkan ego dan arogansi kita jadi sombong? Ini semua karena aku. Karena Tuhan. Loh, Tuhan gak kelihatan, aku yang berjuang, aku yang belajar, pendidikan begitu ya, aku yang kerja keras, semua karena aku. Halo, hidupmu sudah dibeli dengan harga yang mahal. Hidupmu bukan kamu lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam engkau. Harusnya pengalaman keberhasilan, pengalaman yang manis, harusnya membesarkan Tuhan di dalam kehidupan. Dia semakin bertambah, aku semakin berkurang. Amin. Ayo belajar. Oleh sebab itu pesan yang Tuhan sampaikan kepada Yosua untuk memperkatakan kitab Taurat, merenungkannya siang dan malam, itu harus menjadi prinsip yang kita bawa sampai mati. Saya mau kasih tahu, teman-teman, saudara-saudara, orang Yahudi itu getol sekali baca Taurat. Ya, tapi kan cuma baca aja, siapa bilang? Saya iri sebenarnya sama saudara-saudara kita Muslim. Mereka dari anak-anak itu sudah belajar ngaji, begitu ya. Sebenarnya konsepnya itu orang Yahudi itu seperti itu. Tanda petik, mengaji, baca. Bacanya gak seperti tadi saya baca. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Tidak seperti itu, tapi ada nadanya. Nah, mereka menggunakan pointer untuk membaca supaya tidak salah titik dan komanya, tidak salah pelafalannya. Gitu ya. Lalu sekarang orang Kristen punya waktu-waktu khusus membaca Alkitab. Membaca kitab PB aja gak semangat gitu. Gitu ya. Ayo, kita sudah masuk bulan Mei di pertengahan. Dan ini menjadi momentum bagi kita untuk mempelajari Alkitab kita baik-baik. Agar ini menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Toolsnya enggak ada. Selain kita membaca Alkitab yang tertulis, berpengalaman dengan Tuhan, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Ya. Jadi jangan anggap sederhana hidup sebagai Kristen. Tidak mudah jadi Kristen. Tetapi itulah istimewanya.
Dan itulah kebanggaannya. Apa? Kita diizinkan untuk memiliki kehidupan yang berjalan bersama Kristus. Kalau Yosua berjalan bersama Taurat. Oke? Menarik ya? Supaya tergambar kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Baru kita disebut Kristen. Loh, gayanya orang dunia, pola hidupnya duniawi. Lalu disebut Kristen karena dia hanya masuk gereja. KTP-nya Kristen. Lalu apa harumnya menjadi Kristen? Tidak ada. Mari saudara-saudara, kita belajar firman Tuhan ini. Kita nikmati setiap waktu. Wah, ini akan menuntun kehidupan kita. Yes, gejolak kehidupan normal. Itu pasti dialami oleh semua orang. Lucunya, kita senang mendengar cerita motivasi. Dan saudara percaya enggak? Cerita motivasi pasti diawali dengan cerita duka cita. Atau derita perjuangan. Ditipu orang, begitu ya. Hancur bisnisnya. Wah, terpuruk mulai dari bawah. Nah, kita penggal ceritanya. Aku enggak mau yang terpuruk. Aku mau langsung melesat. Kau hidup di mana kau? Saya tanya, saya mau merintis gereja begitu ya. Saya tanya Bapak Gembala, gimana sih Bang? Wah, aku mulai dari istriku, anak-anakku. Ya itulah jemaatku pertama. Hah? Begitu ya? Saya tanya lagi gembala yang lain. Begitu juga kisahnya. Berarti ini semua harus dialami. Kan begitu ya? Enggak ada. Kau emang siapa? Kau terkenal? Enggak. Langsung jadi besar. Jemaatnya 100 orang. Siapa kau? Enggak. Ini siapa kaunya maksudnya balik sendiri ke saya ya. Enggak ada. Memang begitu ya udah. Karena saya ada mama mertua, ada papa mama saya panggil. Ya kita beribadah. Kan mulai kan? Itu cerita, itu kisah. Melesatnya kapan? Ya udah jalani aja dulu, gitu ya. Bagaimana tuntunan Tuhan? Setiap malam saya tanya, Tuhan ini mau dibawa kemana ini persekutuan? Tuhan pimpin aku dong, aku nggak tahu. Kadang-kadang kalau 1, 2, 3 orang, kalau masih sedikit 1, 2, 3 orang nggak datang kan kelihatan ya. Itu ciut hati kita ya, nggak datang dia. Besok aku bubarin aja lah. Apanya? Katanya Tuhan menyertai. Tuhan bilang, jalan dulu, tenang bro. Benar. Ya enggak? Baptis 1 orang, kita lihat gereja lain baptis 300 orang. Ciut hati kita. Ini apa sih? Katanya pelayanan, Tuhan pasti berkati. Enggak. Jalan. Tuhan memberkati, yes. Tuhan menyertai, ya. Jalan. Kau harus lewati itu, pergolakan itu. Bertumbuh. Tuhan kasih pertumbuhan. Yang penting kau setia dulu. Kan begitu ya. Kita kadang-kadang mau instan. Padahal yang instan itu selalu cepat selesai. Cepat selesai kita selesaikan. Atau dia sudah tidak layak makan. Betul nggak? Saya suka kasih ilustrasi ini. Kalau kita masak rendang. Ini kan saudara-saudara kita baru Idul Fitri pasti ada rendang di rumahnya. Itu prosesnya kan nggak sederhana ya. Kelapanya kita harus yang, nggak bisa itu kelapa instan yang dalam cup begitu. Nggak bisa. Harus kelapa yang diparut. Lalu yang kita peras sendiri, begitu kan? Kekentalannya kita atur. Wah, masak rendang itu 3-6 jam. Baru itu bumbunya meresap ke dalam serat-serat daging. Saudara ngiler kan? Nah, uniknya karena lama dia kan dimasak lama kan, sampai santannya itu mengental lalu mengering begitu ya. Adalah minyak-minyaknya kan. Jadi tadi ada andaliman, sekarang ada rendang Bapak Gembala. Ingat itu ya. Kita mau ke Lapo atau rumah makan Padang. Ingat itu ya. Oke? 3 hari kemudian makin nikmat dia. Gitu ya. Sekarang kita masak mie instan. Kita rebus air, kita masukkan. 1,5 menit matang. Oke, masukkan bumbu. Kita seruput, selesai. Sekarang saudara masukkan mie-nya, selesai. Saudara tinggalkan setengah jam. Saudara makan lagi. Mau? Itu mie udah kayak rasa apa itu? Tadi karena prosesnya panjang, pengolahannya telaten begitu, 3 hari kemudian masih enak dia. Begitu ya, walaupun kolesterolnya naik. Iya betul. Karena dihangatkan lagi, begitu kan? Nah hidup itu juga begitu, saudara mau instan atau saudara mau masuk dalam proses yang berat. Hasilnya berbeda bro. Betul enggak? Iyalah. Dalam pelayanan, dalam kehidupan juga begitu.
easy come, easy go. Begitu kan? Gaya sekali, agak Inggris-Inggris ya. Tadi pagi sarapannya roti keju. Biasanya singkong keju, tadi ada rotinya. Oke, saudara-saudara. Inilah perjalanan hidup kita. Nggak mudah. Ada struggle dalam hidup. Berjuang, yes. Harus. Dan jangan simpelkan yang tidak simpel. Saudara memang harus berjalan bersama Tuhan. Tetapi percayalah Tuhan tidak berjanji memberikan kemudahan. Nggak ada itu. Yang Tuhan janji, dia menyertai kita dalam segala medan. Amin. Jadi berjuanglah di dalam segala medan. Percayalah bahwa Tuhan berserta engkau. Jangan takut dalam keadaan apapun. Kalau kau menangis, menangislah bersama dengan Tuhan. Kalau kau bersuka cita, ingat ada Tuhan bersamamu. Sukses untuk saudara sekalian. Maju terus dalam Tuhan dan tetap semangat. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau mengajar kami lewat firman-Mu. Hidup ini tidak sederhana. Kami tahu ada pergolakan di dalam hidup kami. Tetapi kami lebih tahu Engkau menyertai kami. Dan itu jaminan teguh bagi kami. Oleh sebab itu ajarlah kami untuk mengawali hidup kami. Setiap waktu selalu bersama-sama dengan Engkau. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Tetapi biarlah firman yang kami dengar ini boleh Engkau meterai di dalam hati kami yang teguh. Sehingga kami berjalan di dalam bimbingan-Mu setiap waktu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami terus menyadari bahwa betapa Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Dan kami mau terus meneguhkan hati kami, menguatkan hati kami Tuhan Yesus. Dan bersungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya kehidupan kami tidak akan sia-sia di dalam Engkau. Pertolongan kami hanya datang dari Engkau yang menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya. Materkan firman-Mu dalam hati kami, urapi hamba-Mu, pakai dengan luar biasa Tuhan Yesus. Istri dan anak-anak diberkati Tuhan, keluarganya diberkati Tuhan Yesus. Pekerjaan, kehidupannya, pelayanannya Tuhan Yesus memberkati. Kami akan memberikan persembahan, kami percaya Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi tidak akan berkekurangan. Tapi Tuhan Yesus akan membalaskan berlipat kali ganda pekerjaan, bisnis, usaha, studi, pelayanan kami. Tuhan Yesus yang membuat berhasil. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yang memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, kita angkat pujian ini. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di sana ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadir-Mu. Inilah hidupku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di sana Kau berpaling, temukan cinta-Mu.
damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah hidupku. Hidupku hanyalah untukmu. Oh, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Oh, dan nafasku menceritakan kasihmu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Oh, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Gembala. Puji nama Tuhan, terima kasih buat hambanya yang selalu setia ya, menaburkan kebenaran firman Tuhan untuk kita. Dan berhubung karena suatu hal saya hari ini kurang fit ya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, harusnya saya, tapi untuk beliau bersedia untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi saya bersyukur dan kita berdoa buat hambanya biar semakin terus dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah boleh memberikan waktu untuk melayani, pemain musik, worship leader, dan juga jemaat yang hadir dan teman-teman yang hadir di tempat ini. Dan juga Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jangan lupa setiap hari Kamis kita ada ibadah, yaitu ibadah Zoom ya, jam 7:30 malam. Dan juga setiap hari Sabtu ya, jam 5 pagi kita ada doa ya. Jadi pagi-pagi benar kita meniru apa yang dikatakan Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus. Pagi-pagi benar dia pergi berdoa dan kita juga berdoa. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu Saudara untuk boleh bergabung bersama dengan kami untuk kita sama-sama dalam ibadah Zoom ini. Tuhan memberkati kita semuanya dan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara sama Tuhan untuk datang ke tempat ini. Mari kembali, dan Bapak Ibu Saudara terima kasih juga buat persembahannya yang telah diberikan, baik itu berupa perpuluhan, berupa persembahan, dukungan untuk GKI Getsemani. Kami berdoa biar Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan semakin diberkati dalam pekerjaan sehingga boleh memberikan lebih lagi untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari kembali sama-sama kita bangkit berdiri, saudara kasih Tuhan, naikkan pujian, kami muji kebesaran-Mu Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari sama-sama kembali kita kata mujian ini sama-sama. Katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang indah, untuk segala kebaikan-Mu bagi kami, bagi hidup kami. Kami berterima kasih untuk pekerjaan-Mu lewat pelayanan kami. Kami bersyukur untuk apapun yang Tuhan kerjakan. Kami berterima kasih, dan dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu. Tapi tentu dengan kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu dan memberikan, mempersembahkan hidup kami ini untuk pekerjaan-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin lebar di muka bumi ini dan nama-Mu ditinggikan di muka bumi ini melalui kami anak-anak-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, jemaat-Mu yang ikut dalam online dan dimanapun berada, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengurapi. Dan kami juga semuanya yang hari ini yang hadir di tempat ini juga Tuhan yang memberkati. Apapun yang menjadi pergumulan dan persoalan kami mohon kepadamu. Tuhanlah yang menolong kami, Tuhanlah yang membimbing kami di lewat masalah yang kami alami ini. Boleh Engkau berbicara dan kami boleh menyadari, melewatinya bersama dengan Engkau. Kami tidak lari dari proses, tapi kita tetap diam dalam proses ini, menikmatinya, sehingga dalam kehidupan kami semakin dewasa dan semakin bertumbuh iman kami. Karena itulah yang menjadi tujuan daripada kami untuk mengikut Engkau ya Tuhan. Dan memberkati setiap teman-teman yang sudah memberikan waktu dalam pelayanan, Tuhan berkati. Dan juga kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah mau menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan pakai semakin luar biasa lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Istri anak-anaknya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, berkati. Kami juga berdoa buat presiden kami dan juga staf, menteri, bahkan sampai pemerintahan terkecil sekalipun Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah keamanan negeri ini, pemerintahan ini kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Dan juga aparat keamanan ekonomi kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan hari ini kami juga berdoa buat tempat ini yang telah diberikan kepada kami untuk kami pakai untuk boleh beribadah. Tuhan memberkati, Tuhanlah yang menolong, melimpahi owner dan juga itu Tiur yang telah memberikan kami boleh beribadah di tempat ini. Dan sehingga nama-Mu dimuliakan lewat tempat ini Tuhan. Kami berterima kasih untuk setiap proses, untuk setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, baik pun dalam gereja GKI Getsemani. Kami juga berdoa Tuhan buat laptop dan juga buat kamera yang akan dipakai untuk live streaming ke depannya. Kalau Tuhan mengizinkan, biarlah boleh tercapai Tuhan. Kami tahu ini tidak murah, ini sangat mahal. Tapi kami percaya jika Tuhan mengizinkan, biarlah Tuhan Engkau yang mengabulkan permintaan dan doa kami ini. Kami menyerahkan kepadamu juga dalam kehidupan kami, dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Dan sebentar Tuhan, kami akan pulang, kami sudah berdoa kepadamu. Dan kami akan tangan kami dua-dua di hadapan Tuhan. Mari kita angkat sama-sama tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan.
Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terus datang kembali menjemput kita masuk kepada kerajaan surga yang kekal. Setiap kita yang percaya katakan amin. Bapa